Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Cecing Salamuddin MAG dan yang terhormat rekan-rekan sekelas. Di sini saya sebagai moderator akan membimbing alurnya diskusi agar sesuai dengan ekspektasi. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Firmanur Alamin dan teman-teman saya yaitu Adnina dan Rindi. Dan tema yang akan didiskusikan sekarang yaitu pendidikan di masa Khulafaur Rasyidin. Sebelum kita ke materi, kita harus mengetahui apa itu arti Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin adalah 4 orang khalifah yang dipercaya oleh umat Islam sebagai penerus kepemimpinan Nabi Muhammad SAW setelah beliau wafat. Khulafaur Rasyidin juga dapat diartikan secara harfiah sebagai para pemimpin yang mendapatkan petunjuk. 4 sahabat Rasul yang termasuk dalam Khulafaur Rasyidin. Di antaranya, yang pertama itu ada Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, dan yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang terakhir, yang keempat yaitu Ali bin Abi Thalib. Mungkin itu pengertian secara singkat arti Khulafaur Rasyidin. Biar tidak menyita waktu, kita langsung saja ke poin-poinnya. Ke poin pertama yang akan dipaparkan oleh teman saya. Abu Bakar As-Siddiq lahir di Mekah, Arab Saudi 27 Oktober 573 Masehi dan wafat di Madinah, Arab Saudi 23 Agustus 634 Masehi. Abu Bakar As-Siddiq lahir bersamaan dengan tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pada tahun 572 Masehi di Mekah, berasal dari keturunan Bani Taim, suku Quraisy. Nama aslinya adalah Abdullah ibni Abi Quhafah. Ayahnya Abu Bakar bernama Utsman Abu Quhafah dan ibunya bernama Salma al-Khair. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, sebagai pemimpin umat Islam adalah Abu Bakar sebagai khalifah. Nah, khalifah adalah pemimpin yang diangkat setelah Nabi wafat untuk menggantikan Nabi dan melanjutkan tugas-tugas sebagai pemimpin agama dan pemerintahan. Pendidikan pada masa Abu Bakar masih seperti masa Nabi, baik dari segi materi maupun lembaga pendidikannya. Dari segi materi, pendidikan Islam terdiri dari pendidikan tauhid atau keimanan, akhlak, ibadah, kesehatan, dan lain sebagainya. Yang pertama, pendidikan keimanan, yaitu menanamkan bahwa satu-satunya yang wajib disembah adalah Allah. Dan yang kedua adalah pendidikan akhlak, seperti adab, masuk ke rumah orang, sopan santun bertetangga, bergaul dalam masyarakat, dan lain sebagainya. Pendidikan ibadah seperti pelaksanaan sholat, puasa, dan haji. Yang ketiga, kesehatan seperti tentang kebersihan, gerak-gerik dalam sholat merupakan didikan untuk memperkuat jasmani dan rohani. 1. Kondisi masyarakat pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Masa awal kekhalifahan Abu Bakar diguncang pemberontakan oleh orang-orang murtad, orang-orang yang mengaku sebagai nabi, dan orang-orang yang enggan membayar zakat. Berdasarkan hal ini, Abu Bakar memusatkan perhatiannya untuk memerangi para pemberontak yang dapat mengacaukan keamanan dan mempengaruhi orang-orang Islam yang masih lemah imannya untuk menyimpang dari ajaran Islam. Yang kedua, perkembangan pendidikan Islam pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Lembaga pendidikan pada masa Abu Bakar seperti lembaga pendidikan pada masa Nabi. Namun, dari segi kuantitas maupun kualitas sudah banyak mengalami perkembangan, yaitu yang ke-1 kitab, dan yang kedua masjid, yang ketiga adalah materi pendidikan. Poin selanjutnya yaitu pada masa Umar bin Khattab. Beliau memimpin pada tahun 13 sampai 23 Hijriah atau pada tahun 634 sampai 644 Masehi.
Umar bin Khattab lahir di Mekah dari Bani Adi yang masih satu rumpunan dari suku Quraisy. Dengan nama lengkap Umar bin Khattab bin Abdul Uzza. Umar bin Khattab lahir tahun 583 Masehi di Mekah, Jazirah Arab. Beliau juga wafat tanggal 3 November tahun 644 Masehi. Beliau juga diberi gelar Al-Faruq, yaitu pemisah antara yang benar dan yang batil. Diberi gelar juga Amir Al-Mu'min, yaitu pemimpin orang-orang yang beriman. Keluarga Umar tergolong kelas menengah. Ia bisa membaca dan menulis, yang pada masa itu merupakan sesuatu yang sangat jarang terjadi. Kondisi masyarakat pada masa Umar bin Khattab ini lumayan mengalami satan. Karena apa? Pada saat Abu Bakar telah merasakan persoalan yang timbul di kalangan kaum muslim setelah Nabi wafat. Berdasarkan hal inilah Abu Bakar menunjuk penggantinya, yaitu Umar bin Khattab. Tujuannya Abu Bakar menunjuk penggantinya agar supaya tidak terjadinya perselisihan dan pemecahan di kalangan umat Islam. Kebijakan Abu Bakar tersebut ternyata diterima masyarakat, sehingga pada masa Khalifah Umar bin Khattab, kondisi politik dan keadaan stabil, sehingga terjadi usaha peluasan wilayah Islam memperoleh hasil yang gemilang. Wilayah Islam pada masa Umar bin Khattab meliputi Menanjung Arabia, Palestina, Syriah, Irak, Persia, dan Mesir. Akibat meluasnya kekuasaan Islam, sehingga mendorong kegiatan pendidikan Islam bertambah besar, karena mereka yang baru menganut agama Islam ingin menimbah ilmu dari sahabat-sahabat yang menerima langsung dari Nabi. Pada masa ini telah terjadi mobilitas penuntut ilmu agama dari daerah-daerah yang jauh dari Madinah sebagai pusat agama Islam. Gairah menuntut ilmu agama Islam ini yang kemudian mendorong lahirnya sejumlah bidangan disiplin ilmu keagamaan. Perkembangan pendidikan Islam pada masa Umar bin Khattab meliputi 3. Yang pertama, adanya lembaga pendidikan, materi pendidikan, serta pendidik. Pendidikan atau lembaga pendidikan pada masa Umar bin Khattab itu sudah ada sama dengan masa Abu Bakar. Namun dari segi kemajuan lembaga pendidikan begitu pesat, sebab selama Umar bin Khattab memerintah, negara berada dalam keadaan stabil dan aman, yang menyebabkan ditetapkannya masjid sebagai pusat pendidikan Islam di berbagai kota. Yang selanjutnya yaitu materi pendidikan. Materi pada masa Abu Bakar yang diajarkan ditambah dengan beberapa mata pelajaran. Dan menginstruksikan kepada pendidik agar anak-anak diajarkan berenang, menunggangi onta, memanah, membaca, menghafal syair-syair yang mudah, dan berbahasa Arab dan peribahasa. Pada masa dituntutkan untuk belajar bahasa Arab. Ingin belajar dan memahami pengetahuan Islam. Oleh karena itu, pada ini sudah terdapat pengajaran bahasa Arab.
Yang ketiga yaitu pendidik. Pada masa Umar bin Khattab ini, Umar bin Khattab yang menjadi pendidik serta guru-guru yang beliau angkat. Umar merupakan seseorang pendidik yang sering melakukan penyuluhan pendidikan di kota Mekah. C. Masa Khalifah Utsman bin Affan. Nama lengkap Utsman bin Affan bin Al-As bin Umayyah bin Abu Syams bin Abdul Manaf bin Qusay al-Amawi al-Quraisy. Dilahirkan pada tahun 573 Masehi dari kelahiran Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ibunya bernama Al-Baidah binti Abdul Al-Muthalib, bibi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yaitu saudari kembar Abdullah, yaitu ayahnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kondisi masyarakat pada masa Utsman bin Affan. Utsman bin Affan diangkat menjadi khalifah tidak langsung ditunjuk oleh Umar bin Khattab, akan tetapi itu hasil dari pemilihan panitia 6 yang ditunjuk oleh Khalifah Umar bin Khattab menjelang beliau akan meninggal. Panitia yang 6 itu diantaranya adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abdurrahman bin Auf. Dengan sistem yang dilakukan seperti itu, sesuai pemilihan khalifah berjalan dengan lancar dan tidak terjadi perselisihan dan perpecahan dalam masyarakat. Kondisi masyarakat pada masa saat itu kondusif. Yang kedua, perkembangan pendidikan Islam pada masa Utsman bin Affan. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, pelaksanaan pendidik Islam ditinjau dari aspek lembaga dan materi. Jadi dinilainya itu di lembaga dan materi. Tidak jauh berbeda dengan sebelumnya, seperti kekhalifahan Abu Bakar juga Umar bin Khattab. Pendidikan di masa ini hanya melanjutkan apa yang telah ada sebelumnya, namun hanya sedikit terjadi perubahan yang mewarnai pendidikan Islam. Para sahabat yang berpengaruh dan dekat dengan Rasulullah yang tidak diperbolehkan meninggalkan Madinah pada saat masa kekhalifahan Umar oleh Utsman, namun diberikan pelonggaran untuk keluar dan menetap di daerah-daerah yang mereka sukai. Nah, jadi kebijakan ini sangat besar pengaruhnya bagi pelaksanaan pendidikan pada masa itu. D. Masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib lahir sejak 13 Rajab 23 Prahijrah atau setara dengan 599 Masehi. Beliau wafat pada tanggal 21 Ramadan 40 Hijriah atau setara dengan 661 Masehi. Ali bin Abi Thalib ini adalah salah satu seorang pemeluk Islam pertama dan juga merupakan keluarga dari Nabi Muhammad SAW. Ia adalah khalifah yang terakhir dari Khulafaur Rasyidin. Ali adalah sepupu dari Nabi Muhammad SAW dan setelah menikah dengan Fatimah Az-Zahra, ia menjadi menantu Nabi Muhammad SAW. Ali dilahirkan di Mekah, daerah Hijaz, Jazirah Arab pada tanggal 13 Rajab. Dan menurut para ahli sejarah, Ali dilahirkan 10 tahun sebelum dimulainya masa kenabian Nabi Muhammad SAW. Dan itu setara kira-kira dengan 599 Masehi. 1. Kondisi masyarakat pada masa Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah khalifah yang keempat atau yang terakhir setelah Utsman bin Affan. Pemerintahannya diuji dan diguncang oleh peperangan dengan Aisyah atau istri Nabi, sebagaimana yang kita kenal sebagai istri Nabi, beserta Thalhah dan Abdullah bin Zubair. Peperangan ini disebabkan karena kesalahpahaman dalam menyikapi pembunuhan terhadap Utsman bin Affan. Pada saat peperangan tersebut dinamakan Perang Jamal atau Unta karena Aisyah menggunakan unta. Setelah berhasil mengatasi pemberontakan Aisyah dan lawan-lawannya, muncul pula pemberontakan yang lain. Sehingga pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib tidak pernah mendapatkan ketenangan dan kedamaian. Dan yang kedua, kondisi saat perkembangan pendidikan Islam pada masa Ali bin Abi Thalib. Pada masa Ali bin Abi Thalib tidak terlihat perkembangan pendidikan
yang berarti karena pada masa ini karena telah terjadi kekacauan politik juga pemberontakan, sehingga di masa ia berkuasa pemerintahannya itu tidak terlalu stabil karena sering adanya peperangan juga pemberontakan. Dengan kericuhan politik pada masa Ali berkuasa, kegiatan pendidikan Islam mendapat hambatan dan gangguan. Pada saat itu, Ali bin Abi Thalib tidak sempat lagi memikirkan masalah pendidikan, sebab keseluruhan perhatiannya ditumpahkan kepada masalah keamanan di dalam pemerintahannya. Poin selanjutnya yaitu lembaga-lembaga pendidikan Islam pada masa Umar bin Khattab. Lembaga-lembaga pendidikan Islam yang ada sebelum kebangkitan madrasah pada masa klasik. Yang pertama yaitu Supah pada masa Rasulullah SAW. Adalah suatu tempat untuk aktivitas pendidikan yang menyediakan pemondokan bagi kalangan bawah. Supah ini ada 9 supah di antaranya ada di samping Masjid Nabawi. Yang kedua yaitu Huttab atau Maktab, berarti tempat tulis menulis. Yang ketiga yaitu Halaqah, yang artinya lingkaran, tempat prosesnya belajar mengajar di mana murid melingkari muridnya di masjid atau di rumah-rumah, mendiskusikan ilmu agama, pengetahuan, dan filsafat. Yang keempat, majelis. Ada 7 macam majelis menurut Muniruddin Ahmad. Yang pertama itu majelis al-hadis. Yang kedua majelis al-tadris. Yang ketiga majelis al-munajjarah. Yang keempat majelis mujakarah. Yang kelima majelis asyura. Dan yang selanjutnya yaitu majelis al-adab. Lembaga pendidikan Islam yang selanjutnya yaitu ada masjid, yang menjadikan salah satu tempat pendidikan pada zaman Umar bin Khattab. Dan lembaga pendidikan yang terakhir yaitu Khan, merupakan asrama murid-murid yang dari luar kota untuk belajar Islam di suatu masjid. Tempat kegiatan kaum sufi yang dipimpin oleh syekh, rumah-rumah ulama, toko buku dan perpustakaan, rumah sakit, badiah atau disebut padang pasir, dusun, tempat tinggal Badui. Untuk poin selanjutnya adalah F. Pusat-pusat pendidikan dan para ulama yang terkenal pada masa Khulafaur Rasyidin. Dengan meluasnya kekuasaan Islam pada masa ini, berkembang pula pusat-pusat kegiatan pendidikan Islam bagi mereka yang baru masuk Islam atau mu'alaf, bagi mereka generasi muda atau anak-anak, maupun bagi mereka yang akan memperdalam dan mengembangkan ilmu pengetahuan dalam Islam. Dan menurut Mahmud Yunus, bahwa pusat-pusat pendidikan pada masa Khulafaur Rasyidin adalah sebagai berikut. Yang ke-1, Madrasah Mekah. Yang kedua, Madrasah Madinah. Yang ketiga, Madrasah Basroh. Yang keempat, Madrasah Kufah. Yang kelima, Madrasah Damsyik. Yang keenam, Madrasah Fistat atau Mesir. Mungkin sekian materi yang dapat kami paparkan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih kepada teman kelompok saya yang sudah membantu untuk memaparkan materinya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.